misteri tangis tiang masjid. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, jika Rasulullah berkhutbah, beliau bersandar kepada batang kurma di salah satu tiang masjid. Tatkala mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya, tiang tersebut menangis bagaikan rintihan seekor unta. Semua orang yang ada dalam masjid mendengarnya. Lalu Rasulullah turun dan menggusapnya, barulah ia diam. Berdasarkan hadits di atas dijelaskan bahwa tiang tersebut merasa sedih karena Rasulullah tidak lagi menjadikan dirinya sebagai sandaran. Mendengar tangisan tiang tersebut, Rasulullah pun mengusapnya agar berhenti. Kisah batu yang memberi salam kepada Rasulullah. Kisah menarik berawal ketika Rasulullah masih berada di Mekah sebelum diangkat menjadi nabi. Tentu saja hal ini menjadi unik dan aneh, sebab batu adalah benda yang tidak bisa berbicara. Rasulullah pun mengetahuinya, akan tetapi beliau dan para sahabat tidak satu pun berpikir untuk memungut atau membawa pulang batu tersebut, apalagi untuk dijadikan penangkal atau alat terapi jika beliau sakit. Dari sahabat Jabir bin Samrah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang. Hadis riwayat Muslim. Kisah unta yang berbicara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah luar biasa di mana seekor unta yang berbicara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits berikut. Dari Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami melewati seekor unta yang sedang diberi minum. Tatkala unta tersebut melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengeluh dan meletakkan lehernya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dekatnya dan bertanya, mana pemilik unta ini? Lalu datanglah pemiliknya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, juallah ia padaku. Lalu pemiliknya menjawab, kami hadiahkan padamu ya Rasulullah. Dia adalah milik keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian selain unta ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya ia telah mengadukan tentang banyak bekerja dan kekurangan makanan, maka berbuat baiklah kamu kepadanya. Kisah pohon yang berjalan kepada Rasulullah. Dari Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan membelah bumi sampai menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia kembali lagi ke tempatnya semula. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya untuk memberi salam padaku. Lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Namun meskipun Nabi dan para sahabat mengetahui bahwa ada pohon yang bisa berjalan, tidak ada di antara mereka yang mengkeramatkan pohon tersebut, sebagaimana kebiasaan orang-orang terhadap pohon yang dianggap sakti. Kita akan menyelami kisah unik dari zaman Rasulullah yang mungkin belum banyak diketahui.